Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Alas Muhammad dengan NIM 21171030301063 dari kelompok 17 kelas TIBC. Di sini saya akan membahas tentang peran mikroorganisme dalam pembuatan pati sagu, yakni bakteri Bacillus cereus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan saya, yaitu Nining Arifah dengan NIM 211710301102. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi tepung sagu. Sagu adalah salah satu bahan pangan yang banyak ditemukan di daerah Riau, di mana hasil utama tanaman sagu adalah pati yang diekstrak dari pempulur batang. Tepung sagu yang diperoleh dari tanaman sagu, Mitrosilon sp, merupakan salah satu bahan pangan pokok lokal penghasil karbohidrat. Dalam upaya untuk mengoptimalkan program diversifikasi pangan guna mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional. Tidak hanya itu, tepung sagu juga mengandung 27% amilosa dan 73% amilopektin. Pada konsentrasi yang sama, tepung sagu lebih memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan larutan pati sireria lainnya menurut Swinkels pada tahun 1985. Dalam produk ini, mikroorganisme yang digunakan yaitu Bacillus cereus. Bacillus cereus termasuk genus Bacillus, merupakan organisme bersel tunggal, motil, pembentuk spora, berbentuk batang pendek, biasanya dalam bentuk rantai panjang. Umumnya mempunyai ukuran lebar 1 mm dan panjang 3 mm sampai 5 mm. Bacillus cereus merupakan bakteri gram positif karena mengikat warna ungu kebiruan dan kristal violet. Bersifat katalase positif jika H2O2. Baik, selanjutnya yaitu syarat pertumbuhan bakteri Bacillus cereus. Dalam pembuatan tepung sagu memerlukan bantuan bakteri ini. Bacillus cereus merupakan bakteri yang dapat membentuk endospora tahan panas. Bakteri ini memiliki suhu maksimum pada suhu antara 37 sampai 48 derajat Celcius dan pada suhu minimum antara 5 sampai 20 derajat Celcius. Dalam artian bahwa bakteri ini tidak tahan panas. pH yang digunakan pada pertumbuhan bakteri ini berkisar 5,5 sampai 8,5. Bacillus cereus merupakan bakteri yang kosmopolit. Suhu optimum pertumbuhannya yaitu 30 derajat Celcius. Jadi itulah persyaratan pertumbuhan bakteri Bacillus cereus untuk pembuatan tepung sagu. Dalam mekanisme reaksi, bakteri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Isolat yang digunakan pada media perlakuan ada dua jenis, yaitu isolat bakteri Bacillus cereus strain SN7 dan isolat bakteri konsorsium Bacillus cereus strain SP4, strain S5, strain XMP051, strain PR51, dan strain 57. Reaksi kimia yang terjadi yaitu dari pati sagu yang diendapkan. Dari pengendapan tersebut akan membentuk padatan kemudian dikeringkan. Dalam reaksi fisik, melalui proses di mana sagu yang masih utuh kemudian dikeringkan dan dihaluskan menggunakan mesin penghalus atau penabung, yaitu dismill stainless, berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan pati sagu yang dikeringkan untuk diolah menjadi tepung. Reaksi biologis melalui pengikatan enzim transglutaminase dan isolat soy protein. Variabel faktor yang dianalisis yaitu
konsentrasi protein, dan konsentrasi enzim menggunakan rancangan respon surface method. Variabel respon untuk menentukan kondisi optimal yaitu kadar air, kadar protein, dan daya serap air, baking expansion, swelling power, dan kelarutan. Selanjutnya yaitu nilai tambah tepung sagu. Tepung sagu dapat dipasarkan sebagai tepung atau diolah menjadi berbagai macam makanan seperti papeda, sarut, bagia, dan lainnya. Yang kedua adalah perlu diadakannya pengoptimalan. Dalam hal ini, diharapkan kelompok usaha sagu memperoleh nilai tambah yang optimal melalui perbaikan teknologi produksi yang lebih baik dan teknik modifikasi produk yang lebih beragam serta jaringan pasar yang lebih luas. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.